Yang kedua, dari maqasid syariah, ya, selain punya dimensi untuk ya memelihara agama, syariat Allah itu juga punya dimensi hifdzul akal, memelihara akal. Islam sangat berkepentingan agar manusia itu memelihara fungsi akalnya. Ya, maka bagaimana caranya? Ya, maka bagaimana caranya agar kemudian akal-akal manusia itu terjaga, ya, terjaga, terpelihara, tidak dirusak oleh mereka. Maka muncullah hukum turunannya. Ya, hukum turunannya apa? Yaitu larangan tentang khamr dan yang sejenisnya. Ya, bahwa khamr itu Allah Subhanahu wa taala melarang agar kaum muslimin jangan mengkonsumsi khamr dan yang sejenisnya. Karena siapa yang mengkonsumsi khamr dan sejenisnya menyebabkan akalnya tidak berfungsi. Orang kalau minum minuman keras dan yang sejenisnya, itu akalnya tidak berfungsi sehingga terdorong untuk melakukan tindak kriminalitas. Coba lihat, ya, orang kalau melakukan tindak kriminalitas sebelumnya dikuasai oleh khamr, ya makin dosa. Karena memang akalnya tidak berfungsi. Maka Islam melarang, ya, umatnya jangan sampai mereka mengkonsumsi khamr karena itu akan merusak, ya, fungsi akal. Di dalam surat kelima ayat 90 sampai 91, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, ya, dan juga mengundi anak nasib, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah rijsun. Rijsun itu bisa berarti kotor, bisa berarti haram, bisa berarti satu keburukan. Min amali syaitan, dan itu semua adalah termasuk perbuatan setan. Fattanibuhu, maka jauhilah. Di antaranya yang jauh. La'allakum tuflihun, agar kalian. Di ayat ke-91-nya, innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa anil shalah. Fahal antum muntahun. Karena sesungguhnya setan itu bermaksud menciptakan permusuhan dan kebencian di antara kalian lewat khamr dan judi. Ya, lewat khamr itu seringkali bentrok, ya, gara-gara mabuk-mabukan bentrok, gara-gara perjudian ribut, jadinya begitu. Karena memang akalnya sudah nggak berfungsi lagi, nggak jalan. Saraf-sarafnya mati. Orang yang terbiasa mengkonsumsi sabu-sabu dan sejenisnya, seluruh saraf-sarafnya mati. Daya responnya juga lemah. Dan ini bahaya kalau tercipta satu generasi yang saraf-sarafnya udah pada rusak. Ya, fungsi akalnya terganggu gara-gara kebanyakan mengkonsumsi khamr. Ini kalau tercipta generasi kayak begitu, sulit diajak bangkit, sulit diajak berjuang. Kalau suruh mikir tell me terus, lambat terus, karena akalnya udah gak beres. Lama, responnya tuh lama. Islam berkepentingan jangan sampai merusak akal kalian. Akal kalian itu penting untuk berpikir, untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, untuk berjuang menegakkan agama. Maka dijaga, jangan dirusak. Nah, orang yang merusak akalnya sulit kayak begitu. Bawaannya udah saking rusaknya kok akal, dia bawanya bengong aja. Gak bisa diajak berpikir keras, pusing. Ya, diajak berpikir serius, gak mampu, otaknya udah gak mampu lagi. Udah rusak, udah pada putus saraf-sarafnya gara-gara biasa mengkonsumsi khamr. Nah, kalau tercipta masyarakat kayak gitu, ya sudah, nggak ada harapan untuk bisa berjalan. Dan juga termasuk dimensi daripada hifdzul akal sama tadi, yaitu hukum bagi orang siftik. Sama juga orang siftik itu artinya orang yang memang dikuasai oleh logika, rasio dan hawa nafsu. Jadi
Jadi orang yang rasionalis, apa-apa harus logis. Ini juga tadi sudah dijelaskan. Hukumnya adalah dieksekusi untuk orang-orang rasionalis ini. Contohnya adalah Mu'tazilah. Ya, nenek moyangnya Jil itu adalah Mu'tazilah. Di dalam surat ke-45 ayat ke-23, maka di sana dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Jathiyah surat ke-45 ayat ke-23, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan fama yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Apakah kalian tidak perhatikan orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Di hawa nafsunya itu adalah Tuhannya. Pokoknya apa yang cocok dengan hawa nafsunya, yang sesuai, itu yang mereka kerjakan, yang mereka perturutkan. Apakah kalian tidak perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Wa adallallahu ala ilmin. Akhirnya Allah sesatkan dia atas ilmunya tadi, atas hawa nafsunya tadi. Dan Allah kunci pendengarannya, hatinya, dan juga atas penglihatannya ada tutup. Dan siapa yang bisa memberi petunjuk kalau sudah Allah tetapkan? Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Ya, jadi Islam menjaga fungsi akal. Nah, coba lihat hari ini. Ya, manusia bisa bikin peraturan apa untuk mencegah itu? Yang namanya ya konsumsi homer dan sebagainya. Nah, hari ini itu bukannya makin menurun. Di Indonesia nih udah terus meningkat, sudah jadi produsen, sudah jadi sarang tempat lalu lintas peredaran narkoba itu nih. Bahkan yang namanya narkoba itu udah bukan lagi kalangan dewasa, anak-anak juga sudah bayangkan. Nggak, kenapa tidak turun? Ya karena tidak ada hukuman yang efektif. Ya di dalam Islam itu ya dipukul 80 kali pukulan di muka umum. Siapa yang mengkonsumsi homer dan sejenisnya itu dipukul di muka umum 80 kali banyak. Dan itu menimbulkan efek psikologi yang sangat besar. Satu, 80 kali lumayan banyak. Kedua, di muka umum itu menimbulkan efek psikologi yang sangat berat. Ya nggak seperti sekarang, bahkan sekarang mulai diusulkan. Ya kalau ikut berita, mulai diusulkan heroin, sabu-sabu, dan ganja dalam jumlah tertentu diperbolehkan. Ini lagi diusulkan undang-undang. Jadi tidak dikriminalkan, diizinkan. Misalnya nggak sampai 1 gram, misalnya cuma 0,1 gram, nggak apa-apa. Itu bukan tindak kriminal. Ini mau dibuat undang-undang kayak gitu, Pak ya. Gimana nggak makin hancur masyarakat? Padahal sesuatu yang haram itu banyak dan sedikitnya sama aja dalam Islam. Mau banyak mau sedikit, sesuatu yang haram itu ya haram. Ya, kalau antum lihat di Amsterdam, di Meksiko, itu sampai masyarakatnya mereka punya hari ganja. Ya, jadi satu hari ada hari ganja. Satu hari itu bebas semua pada mencoba itu sampai hari. Bahkan kalau di Amsterdam sudah ada undang-undangnya, undang-undang tentang bahwa dalam jumlah tertentu itu bukan perbuatan kriminal. Malah ada tempat-tempat khusus yang legal orang itu silahkan sampai seperti itu. Coba gimana sebuah bangsa bisa bangkit kalau terbiasa mengkonsumsi yang merusak diri dan nggak ada hukum yang efektif? Coba bayangkan, ya. Gak menjerahkan, emang dipikir penjara itu menjerahkan. Buktinya apa? Udah di penjara tetap masih melakukan operasi dari dalam penjara. Bayangkan aja. Ya, dari penjara gak ada efek juga. Dianya sendiri apa? Dianya sendiri bisa masih melakukan menjalankan operasi dari dalam penjara. Kerja sama sama sikit, sama kepala besar. Gak ada efek juga. Tapi bayangkan kalau dia di muka umum dicambuk 80 kali. Efek jerah yang sangat kuat. Bahkan kalau sudah sampai keterlaluan bisa ditingkatkan, nanti akan jatuh takzir. Takzir itu adalah hukumannya bisa lebih berat daripada itu. Pada akhirnya bisa dieksekusi. Ya orang ya kalau sudah keterlaluan, dia tidak kapok-kapok. Itu yang kedua.